Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Madrid, selamat sore waktu Jakarta. Kita ada perbedaan 6 jam antara Madrid Jakarta. Karena itu seringkali kalau saya ditelepon teman-teman dari Jakarta, itu saya sedang bermimpi. Karena itu kalau saya tidur sekarang telepon saya silent, karena sering sekali saya kaget ya, karena Jakarta sudah pagi atau siang, di sini kita masih tidur belum subuh ya. Untungnya kalau saya punya kebiasaan bangun itu kan sepertiga malam gitu, saya udah bangun dan kalau menjelang subuh ditelepon sudah enak. Saya tidak tahu di Mesir ini jam berapa gitu ya. Yang pertama saya sebelum memulai saya ingin memberikan apresiasi kepada Kompas yang memberikan perhatian kepada kami di KBRI Madrid ini. Saya sadar betul Kompas ini adalah media yang sangat penting. Bukan saja dari sisi usia, tapi kualitasnya juga luar biasa. Sampai sekarang masih bisa bertahan dengan kualitas yang bisa dipercaya, sehingga masyarakat di era erupsi hoax ini bisa mendapatkan pegangan. Kompas bisa menjadi semacam mengkonfirmasi mana berita benar, mana yang berita tidak benar, ya mana hoax, ya mana yang tidak, dan seterusnya. Saya berharap Kompas ke depan bisa mempertahankan jati dirinya, karena memang bangsa dan negara ini perlu rujukan yang kuat, perlu nahoda yang benar, sehingga perahu republik ini tidak terombang-ambing oleh spekulasi-spekulasi, manuver-manuver yang tidak jelas kepentingannya, dan menggunakan hoax yang semakin lama hoaxnya ini semakin ilmiah, pakai data-data, pakai rujukan sejarah, tapi kemudian di ujung-ujungnya dipelintir. Ya, saya banyak sekali menerima itu hoax yang seolah-olah ilmiah, bahkan dari teman-teman yang profesor doktor. Ya. Saya sering menegur, malah dia ngeyel. Saya jadi marah gitu ya. Wong jelas itu hoax. Saya bilang ini sekaligus ini teman-teman Kompas, saya ingin memberikan umpan balik. Mudah-mudahan ini juga menjadi manfaat tambahan di dalam pertemuan seperti ini. Apa cirinya hoax itu? Pertama, nama penulisnya itu tidak nama asli, ya. Dia pakai nama samaran. Itu artinya dia tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Bagaimana memastikan itu nama asli atau tidak? Cek aja di Google. Ada nggak makhluk yang namanya ini? Pernah nulis apa? Ya. Di mana dia berkiprah? Kalau dia wartawan, medianya apa? Kalau dia dosen, universitasnya apa? Kalau dia peneliti, lembaga penelitiannya apa? Nah, kalau semua itu tidak ada, itu dipastikan hoax, tidak usah dibaca. Apalagi disebar-sebarkan, di-share kemana-mana, itu sampean dosa, saya bilang begitu. Nah, ini kembali lagi, kenapa saya menghadirkan teman-teman begitu lengkap seperti ini, karena saya menganggap sangat serius. Dan Kompas ini penting sekali. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Nah, yang kedua, sekarang ini dan perkiraan saya sampai 2024 begitu banyak isu-isu dilemparkan ya. Yang itu bisa penting, bisa tidak penting ya. Dan kita harus berusaha untuk memahami siapa yang melontarkan ini dan kemana arahnya. Nah, seringkali arahnya ke 2024
pemilu, pilpres, tapi dikamuflase. Seolah-olah ini ada kaitannya dengan persoalan umat Islam, ada ancaman umat Islam, ya. Ada apresiasi yang tidak proporsional terhadap perubahan-perubahan peta politik di Timur Tengah. Apakah itu di Afghanistan, apakah itu ya di Saudi Arabia dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya muaranya, ya, ini ibarat main bola digocek ke kiri ke kanan, muaranya kan golnya 2024. Nah, ini saya kira kita yang paham politik ya harus menjaga, jangan sampai rakyat ini diobok-obok, emosinya dimuncul-munculkan gitu. Dengan mengabaikan implikasi jangka panjang. Bagi saya 2024 itu adalah hajatan nasional kita yang kita harus sukseskan. Siapapun yang terpilih harus kita hormati, ya. Kemudian tidak boleh ada pikiran delegitimasi, ya. Tidak ada boleh pikiran melakukan pergantian kepemimpinan secara tidak reguler, dan harusnya kita sudah semakin matang di dalam berdemokrasi. Mari berdemokrasi dengan tenang, dengan damai, dan dengan gembira. Nah, itu kira-kira ini harapan saya, pesan saya kepada Kompas. Nah, sekarang saya baru mau mulai hubungan bilateral antara Madrid, Jakarta.